Biar yang sepuh-sepuh ngendika dulu gitu kan, Surakarta, Kertanrejo, Mangkunegaran itu kan seniornya Pakualaman ya. Jadi kami yang anak ragil yang baru 211 tahun ini ya scary baik gitu. Sungkem ke takdim kami ke kakak-kakak ya. Kak Yojo, Kak Surakarta dan Kak Mangkunegaran gitu. Jadi saya diminta untuk bicara tentang Pakualaman. Saya agak berat nih, mau ngomong apa gitu ya. Karena saya kira Pakualaman sudah banyak dan bahkan sudah bisa diakses dengan tulisan-tulisannya Bu Sakti kalau mau bicara tentang kekhasan ya, kekhasan penciptaannya, kekhasan iluminasinya, sudah pakarnya sudah Bu Sakti. Tapi saya karena selama sekolah kemarin menekuni masa periode Pakualaman 4 sejak skripsi sampai tesis kemarin, maka hari ini saya mengajak kita bersama untuk ziarah kembali ke kesusastraan Skriptorium Pakualaman periodenya Pakualaman 4 saja. Saya bicara ke periode Pakualaman 4 karena ini menurut saya periode yang sangat keluar dari kebiasaan ya. Jadi periode yang keluar dari kebiasaan periode sebelumnya, bahkan nanti periode berikutnya pun tidak melanjutkan. Nah itu ya, lanjut Mbak, slide dulu. Nah ini kalau kita lihat kesusastraan di Pakualaman secara sejarahnya gitu ya. PA1 itu menjadi pelopor sekaligus peletak dasar tradisi kesusastraan, yang dimana tradisi kesusastraannya itu berupa piwulang, serat-serat ulang. Walaupun kalau kita lihat di katalognya Bu Sakti, di katalog Pakualaman itu ya klasifikasinya ada babat, ada piwulang sendiri, ada sastra, tetapi di dalam karya-karya sastra di Pakualaman itu, bagi karya sastra yang lahir di Pakualaman, pasti bisa dikatakan pasti 90% itu pasti akan mengandung piwulang sestrodi. Saya mengatakan ini ideologinya Pakualaman ya sestrodi itu. Mungkin tidak ada di Surakarta, tidak ada di Kak Jogja, di Kak Mangkunegaran, tidak punya. Ya, jadi adik-adik ini punya tradisi sendiri sestrodi. Tapi hari ini saya tidak mau berbicara sestrodinya ya, walaupun ini sangat khas. Kemudian di masa PA2 ini yang kemudian diangkat menjadi disertasinya Bu Sakti, itu menjadi masa-masa paling gemilang kesuksesan tradisi kesusastraannya ada di masa PA2. Kenapa kok PA2 bisa menghasilkan karya sastra yang begitu banyak dan secara kualitas, baik itu kualitas konten maupun juga kualitas gambar secara fisik gitu ya, secara fisiknya itu kok luar biasa ya. Karena di masa ini stabilitas politik sudah mulai stabil ya. Jadi pasca Diponegoro ya, 1830-an beliau bertahta itu. Nah, sedangkan PA1 duwe kraton Kurawe durung, isih ning dalam yang sekarang itu ada di belakangnya rumah sakit Puri Nirmala. Kalau Anda mungkin agak mumet bisa masuk sana gitu ya. Itu dalam apa ya, saya agak lupa, Harjo Winatan apa ya, saya lupa.
Sekarang sedang rencana nanti mau direnovasi dan sebagainya. Itu dalam pertama bisa kita katakan pesanggrahan mungkin ya. Karena dulu kalau Kak Mangkubumi itu mesanggrah di Ambar Ketawang, beliau di Notokusumo ini di Notokusumo itu mesanggrahnya di dalam itu. Sebelum punya pura yang sekarang magrong. Nah, setelah itu di masa PA2 bisa bangun masjid, ya, pura wis duwe. Akhirnya apa? Di situ kan stabilitas politiknya sudah aman, ekonominya juga sudah aman pasca perang Jawa dan sebagainya. Di situ beliau kemudian konsentrasi memikirkan penanaman apa yang sudah ditanamkan oleh bapaknya tadi, yaitu ajaran Sestrati. Kemudian diturunkan menjadi naskah-naskah yang begitu banyak. Dan yang paling penting di masa PA2 itu beliau mengatakan kenapa Kak PA di Pakualaman itu gambarnya wow gitu ya, bagus-bagus dia katakan orang begitu. Kalau lihat naskah Pakualaman kok gambarnya api gitu ya. Ya karena di PA2 itu dikatakan di dalam babat Pakualaman itu mengatakan bahwa PA2 itu kenapa kok mengutamakan gambar? Karena beliau berpikir bahwa anak putuwi sing nom-nom ki nek ora dijejeli gambar sik ora gelem maca. Itu ada ya. Saya enggak hafal kutipannya tapi jenengan nanti kalau membaca di babat Pakualaman itu akan ketemu bahwa beliau itu memikirkan anak-anak itu ben seneng maca ndelok gambar. Wah, api Mbak, mungkin gitu ya. Iki apa tuh Mbak? Kemudian anak-anak itu akan mempelajari teksnya. Itu sudah dipikirkan dan itu dikatakan. Itu sudah secara eksplisit sudah dinyatakan di babat bahwa PA2 kenapa kok merancang naskah-naskah Pakualaman itu seperti itu. Kemudian PA3 ini yang meneruskan tradisi eyang dan bapaknya. Itu melanjutkan tradisi ulang. Nanti ada serat wirayat kalau nggak keliru ya. Itu yang nanti sampai diterbitkan oleh penerbit Batavia ya, di apa penerbitnya saya lupa. Nah, itu sampai diterbitkan. Artinya di masa ini juga masih melanjutkan lagi karyanya berupa ulang. Nah, nanti sampai di PA4 ini naskah-naskahnya akan muncul, yaitu naskah seni pertunjukan. Jadi siji loro telu itu piulang. Keempat agak beda. Nah, kelima balik lagi mengputaran, banyak karyanya itu yang berupa putaran, menyalir lagi dari masa PA2 dan PA3. Nah, jadi ini kenapa saya mengangkat tentang kita menziarahi PA4. Nah, ini kesimpulannya dari tradisinya itu dimulai dari PA1 sampai 5 itu yang paling berkembang karya sastranya. Karena nanti 6, 7, 8 itu sudah tidak begitu produktif. 6 itu hanya 1,5 tahun bertahta terus mangkat. Kemudian 7 gejolak politiknya juga sudah mulai lagi, apalagi sampai 8 sudah masa-masa menjelang proklamasi dan sebagainya. Jadi tidak banyak menghasilkan. Nah, ini saya buat warnanya agak abu-abu. Nah, Mbak, lotroknya. Lanjutnya. Tak tahu lotrok oke. Nah, ini saya buat warnanya agak abu-abu. Kenapa? Saya kalau bilang PA4 itu ketika menggarap sejak Kiai Sestrati Laras S1 dan S2 kemarin. S2 utamanya ketika menggarap tesis itu saya bolak-balik ziarah, bolak-balik ke Kota Gede. Kalau ada waktu dari Jakarta pulang
Itu saya menyimpan yang Muftahuri. Karena itu saya nangis kalau bicara PA4 ini. PA4 itu diceritakan menjadi banyak dicatat dalam sejarah. Beliau itu penyebab bangkrutnya Pakualaman. Selalu dalam catatan sejarah itu PA4 itu mesti entuk LLP. Alah, yang benar jenengan kok dicatat LLP. Saya kalau di kota kecil desa sendiri dan lama itu pasti menunjuk PA4 karena merasa PA4 itu oleh ketua-ketua kan gitu ya, disangiti wong kan. Nah, beliau itu kan ketika mau naik tahta juga memang sudah banyak ini ya, banyak terjadi sesuatu ya, karena beliau itu kan bukan putranya PA3 yang konon akan naik tahta itu kan bapaknya Ki Hajar ya, tapi karena mengalami kebutaan, mengalami segerah itu kan akhirnya tidak jadi naik tahta. Sampai tulisan-tulisan dari Ki Hajar sendiri tentang PA4 itu saya, walaupun beliau seorang cendekiawan, tapi saya boleh mengatakan ya, tapi rasa mangkal itu pasti punya kepada PA4. Tulisan tentang beliau tentang PA4 itu saya ya tetap pihak-pihaknya beliau itu kan ngungkut dulu biar bapak ini kok sing arep dadi Pakualaman papat malah kowe gitu kan. Pasti di dalam tulisan-tulisan beliau saya membaca ketika mendalami tesis itu banyak mencari tulisan-tulisan Ki Hajar tentang PA4. Ya. Jadi ketika saya membicara tentang PA4, ya Allah bisa akhirnya. Nah, maka di sini disebut zaman kelamnya Pakualaman. Finansialnya defisit ya. Wes sampai nanti PA5 yang akan mereformasi secara ekonomi. Tetapi saya harus menyatakan bahwa itu katanya karena kedekatan beliau dengan orang-orang Belanda, terus dalam banyak catatan itu senengnya koya-koya, seneng rupiah-rupiah, ngenengke pentas, ini Pakualaman ngenengke pentas. Tapi nanti hasil ini beliau itu orang ngenengke pentas kok ya. Tetapi pentasnya itu ada yang berbekas, itu yang harus dicatat dalam sejarah. Ning ra ono. Sapa yang nyatet kowe iki koya-koya entek duit, entek rakyat, tapi tidak ada sisi positif yang selalu dibicarakan. Anane nek ngomong apa rupiah-rupiah entek duit. Tidak melihat jejak intelektual yang dia wariskan. Ini salah satunya. Apa kecenderungannya itu? Beliau menciptakan karya dokumentasi seni pertunjukan. Di Pakualaman Anda buka itu katalog, tidak akan menemukan karya sastra berupa dokumentasi seni yang lahir dari sebelumnya atau sesudahnya PA4. Tadi dikatakan Mas Rindra di Mangkunegaran itu banyak catatan seni tari, catatan seni kerawitan, di Keraton Jogja apalagi, di Keraton Surakarta apalagi. Oke, Pakualaman. Ini buktinya Mas Anon. Kami sama-sama di Pakualaman, Mas Anon di seni di Matoyo, di Lamonprojo, di tari. Saya di perpustakaan dengan Bu Sakti. Mas Anon beberapa kali teman-teman Lamonprojo itu tanya, ada enggak Mas naskah enggak? Ya nani mau mikir. Ada yang isinya notasi itu aja sudah mudah. Itu saya perkirakan sejak PA7 atau PA8 awal-awal kayak. Kalau dilihat kualitas kertas dan sebagainya, tulisan. Tapi yang benar-benar dokumentasi tentang seni pertunjukan khas Pakualaman itu dipikirkan ini kalau PA4. Jadi orang foya-foya, mbahmu foya-foya kok musuh di onek-onek ke lengentek ke duit. Ini ninggali. Jadi ketika teman-teman Matoyo ini mau
merekonstruksi tari, mau mencari kekhasan tari Pakualaman itu bagaimana? Yang ditinggalkan kan karyanya PA Papat. Coba nek PA Papat ning foya-foya tok terus ra ninggali catatan apa-apa. Oke lah Anda menghina-hina PA Papat, tapi janganlah Anda lihat dulu warisannya. Itu loh. Kenapa saya kalau bicara tentang PA Papat itu rasanya ingin membersihkan nama beliau. Nah, keseriusannya itu sampai beliau itu mencari penari itu. Jadi orang ngundang ledek yang Pakualaman terus kon joget, enggak. Beliau itu nyari loh penari. Dikatakan di sini di Langun Wibowo itu di halaman 219 sampai 220, beliau itu nyari sampai ke pegunungan-pegunungan yang disebut pegunungan Pekutan. Nah, nanti mungkin Mas Rendra, saya itu sudah ingin mencari itu ya, karena Mas Rendra ngapalah. Nah, senang naik gunung asli, kalau saya tidak, ya. Nah, sing ning rumah bae, ya. Gunung Pekutan yang disebutkan. Kalau saya searching itu Pekutan itu ngarahin Kutarjo, antara perbatasan antara Kutarjo dengan Kebumen. Katanya ya, terus Bantul Karang itu ternyata disinggahi PA 4 untuk mencari penari. Saya jadi ingin goleki onora anak turune penari Pakualaman yang Bantul Karang. Pingin dari saya ning ya wis piye meneh. Aku iki ora wong lapangan banget jadi kadang ingin golek partner sing rada lapangan gitu, terus kita meneliti tentang jejak-jejak PA 4 mencari penari-penari itu. Ada beberapa tempat, 3 tempat yang saya satunya malah lali. Soalnya ada 3 tempat yang disebutkan di naskah ini yang beliau kunjungi untuk mencari. Nah, ya apa ini Mas? Gunung Tidar. Jadi pegunungan Pekutan, Tidar, dan Bantul Karang itu yang disebutkan di naskah itu. Ini karya monumentalnya ada 2 yang menurut saya Cases Claudiaras ini sudah saya buat untuk skripsi. Ini ditulis kemungkinan oleh Harjowinoto di Bupati Batu ini. Terus ditulis kira-kira awal beliau jumeneng. Kalau saya lihat karena pengantar di depannya itu tentang prosesi jumenengnya PA 4. Ya, ada 5 halaman atau berapa itu. Ya, suasana politik ketika mau menjumenengkan PA 4. Kemudian nanti di halaman masih bagian awal itu tentang beliau berkeinginan mengundang Harjowinoto itu salah satu juru tulisnya di Pakualaman itu kon gawe Langen Risang Arjuna. Wah, itu saru-saru jadi. Enggak tentang Arjuna sebagai lelanang yang jagat, tapi disampaikan dalam fragmen. Kemungkinan besar kalau saya mengatakan itu fragmen wayang, karena urut dari gendeng ini kemudian masuk gendeng ini, terus di situ diceritakan Arjuna lagi karo sapa gitu ya, minta adus ya, kemudian pindah lagi dengan gendeng ini ngono-ngono terus siram maneh gitu. Sampai belakang itu dengan terakhir ditutup dengan muridnya saya jenenge sapa Manik Pino. Ya semono meneh terus adus meneh gitu. Saya enggak mengomentari apa, enggak melihat secara apa isinya itu mengandung apa, saya belum waktu itu saya belum sampai ke situ ya. Cuma saya benci sama Pak Harto itu kan praktek ini maksudnya piye gitu. Ya saya nggak tahu, mungkin gini-gini Pak dari itu. Pokok lehernya dicekek barang mungkin ya sakit penake paling dari itu. Ya, kemudian di situ ada beberapa publikasi, ada 21 publikasi. Di situ banyak nanti dikisahkan Arjuna dengan Sumbadra, Srikandi, Larasati,
Tuhan dan banyak sekali. Nah, saya dulu hanya nambahi tentang korelasi gending yang dipakai dengan cerita. Nah, gending ini kok dadak nganggo iki, ini kok ceritanya iki gitu. Kira-kira cocok ora sih jane gending iki dienggo menggambarkan suasana teks ini. Nah, itu dulu saya memberikan itu. Nah, ini ada daftarnya beberapa kisah Semora dan Janaka dengan Tejaningsih, itu gendingnya berarti Sari, Laras Pelok 6. Saya sampai dulu nyari itu pas ke teman-teman di dosen-dosen di ISI, sempat bertanya ke Bapak Ebinaro itu Pak BSA, Bambang Siatmojo, Pak Subuh, pernah gending-gending ini notasinya ada tidak ya? Ternyata ada beberapa yang sudah tidak dikenali ya. Gending siswa, gending setter, pokoknya ada masih banyak gendingnya itu. Nah, itu ada beberapa yang sudah tidak dikenal, dan ketika mencari ya tadi tinggalan si bentuk notasi kok tidak ono gitu. Nah, itu mungkin nanti PR Mas Anand dengan timbangan Rojo. Nah, kemudian naskah ini ada di Mangkunegaran. Dulu saya mengatakan zaman saya skripsi nganggepnya naskah tunggal. Bahasan wis rampung wis lulus buka ngene Girardet. Aku biyen kok orang buka katalognya Girardet bahasan dia nemokke tulisannya sastra dilaras. Terus saya kesana. Plek tulisannya Cakrikane padha, isine padha. Nah, isine padha itu tapi ada beberapa yang tidak lengkap dan ukurannya lebih kecil, itu hanya A5 mungkin ya, A5 gede sedikit. Kalau di bawah halaman itu folio gede sedikit. Nah, kenapa kok kemungkinan ini ada di Mangkunegaran? Saya lihat babat Paku Alaman jilid 3 halaman 436 sampai 442 ada pertukaran budaya seperti yang baru saja dilakukan itu di Pakualaman dan Mangkunegaran itu. Kemungkinan ini cenderamata yang saling diberikan. Nah, jadi dulu pernah terjadi begitu. Nah, setelah maghrib Kadalangan Wibowo yang tadi saya katakan inilah yang paling monumental bagi Pakualaman ketika mau merunut gaya tari Pakualaman. Di tesis saya membuat rekonstruksi Srimpi Gadeg Putri. Kalau Nadeg sudah dilakukan oleh Prof. Herwin Suwardi, kemudian saya merekonstruksi Toto Rakit dan Toto Lampahnya, kira-kira semacam apa ya, desain kayak mungkin ya belum pola lantai ya hanya desain itu kira-kira ini letaknya di mana penari ini, karena yang Gadeg Putri itu menurut saya paling lengkap tata letaknya, teksnya itu paling lengkap tata letaknya dibanding yang Srimpi lain. Ada 4 Srimpi dengan judul yang dengan nama yang sangat khas. Deg semua. Ono Gadeg, ono Nadeg, ono Judeg, ono Gedeg. Saya belum bisa menemukan maknanya. Jadi harus di sekolah. Ketahuan ini mungkin masa yang garap iki meneh gitu. Kayak gini desain mungkin apa desain ngendi gitu. Jadi saya nggak berani melanjutkan tentang rencana sekolah saya tentang tari, naskah tari jadi buyar meneh gara-gara ketemu. Kok gara-gara disyukuri itu. Kemudian ini ya, ada budaya Semang juga. Anda kan tahunya Semang itu miliknya Keraton Jogja. Siapa bilang Purong Pakualaman itu juga punya Semang? Kemungkinan Semang bisa kita katakan istilahnya Semang alit gitu ya. Buktinya meneh apa? Di babat Pakualaman dikatakan bahwa di babat Pakualaman itu pernah dipagelarkan bedaya Semang ketika supitanya Raden Pirngadi.
namanya. Saya masih mencari-cari di buku silsilah itu yang jenenge Pirngadi itu sapa belum ketemu. Tapi di teks Bapak Pakualaman disebutkan ketika Supi tanya Raden Pirngadi, di situ ada tamu-tamu dari Loji datang ke Pakualaman itu disuguhine beksane bedhaya Semang. Bayangno, padahal ini keraton iki nek metu mau jumeneng. Ning Pakualaman nggo tetakan. Lah jumeneng kok. Itu. Menang baru iki. Sing jumeneng beda. Ya, itu ya. Saya kira itu dulu deh. Aku langsung ke bawah Malang Sari. Matur nuwun Mas Bagus, sebuah pengetahuan baru ya ini, karena di banyak catatan sejarah kan disebutkan tadi bahwa PA4 itu banyak sisi negatifnya yang diutarakan, tapi rupanya di masa PA4 itu justru ada warna baru bagi kesusastraan di Pro Pakualaman yang sebelumnya selalu temanya itu sestradi, piwulang, ini berganti dengan seni pertunjukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mbak, Mas, ketika narasumber kita sudah memaparkan materinya masing-masing dan sebentar lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya ingin mengajukan pertanyaan dulu ke Mas Rendra ini mengenai tadi Mas prajurit estri prajurit care, ya itu kalau saya pernah meneliti mengenai babat Mentawis itu di situ menceritakan mengenai HB2. Disebutkan bahwa istrinya HB2 itu GKR Sultan, beliau adalah mantan prajurit estri. Namun di catatan Keraton Jogja itu kebanyakan kalau prajurit estri itu lebih ke ini olah kanuragan. Jarang disebutkan bahwa mereka juga juru tulis atau cari. Nah itu apakah kesatuan tugasnya itu memang berbeda ataukah sebenarnya sama? Hanya saja yang sini fokus di militernya saja. Jawabannya sederhana, cari estri itu di Mangkunegaran hanya bertahan sampai Mangkunegara kedua. Setelah itu fungsinya persis seperti Ngayu Soekarto, ya sama sebenarnya. Dia berada di sekitar raja, kemudian melakukan senjatanya biasanya panah dan beberapa dulu ada apa lagi ya istilahnya itu triman, perempuan triman itu. Jadi kalau mengikat bupati di bawahnya ya biasanya prajurit estri itu juga jadi triman. Gitu, Pak. Oh iya. Oke, selanjutnya akan ada 3 penanya yang bisa bertanya terlebih dahulu. Monggo Mas, silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Kula Leo saking Pogung Anglet. Surakarta menjadi sentra pengembangan sastra Jawa khususnya abad 19 atau yang bisa disebut masa Renaissance sastra Jawa modern, ditandai dengan pengangkatan Biasa Dipura pertama sebagai pujangga resmi istana. Nah, pertanyaannya, mengapa legitimasi kepujanggaan tersebut tidak terjadi di seluruh kerajaan atau kadipaten di Jawa? Kemudian yang kedua, khusus untuk Mas Rendra, adanya intervensi kolonial dalam melakukan pembubahan daratan Jawa Barat oleh para orientalis Barat melalui lembaga Syiar Kristen yang dengan pembentukan lembaga bahasa Jawa pertama di Surakarta
Institute for the International pada tahun 19. Di situ apakah ada wacana lain dari produksi karya-karya tersebut selain bagian dari proses hegemoni secara kultural di Jawa? Kemudian yang terakhir, adakah karya sastra Jawa di luar tradisi istana yang cukup revolusioner untuk melawan kekuasaan kolonial? Makanan. Jalan-jalan dulu aja. Sama ngerti kok tengah nggak lagi buka di selatan. Baru mas, soalnya pertanyaan pertama kenapa di Puro Pakualaman dan Kasultan Pujogo itu ada apa enggak? Ini saya jawab dari versi Surakarta. Jangan nanti buat kaget. Jadi saya tidak tahu detailnya seperti apa, tapi istilah Pujangga itu di Surakarta kan jelas sekali ya, ada prasyarat-prasyarat gitu ya, ada 8 atau 9 syarat gitu. Kawi carita, kawi dan lain-lain. Jadi bisa nembang, bisa bercerita, punya spiritual, macam-macam. Dan ketika Pak Giyanti dan ada perjanjian Solo Tigo itu, Kali Cacing itu, jelas Mangkunagaran tidak punya pujangga karena levelingnya di bawah keraton. Jelas itu Mangkunagaran di Pamedan itu aja nggak ada ringinnya kok. Di Pamedan atau di Sewagangan itu ada ringin baru tahun berapa gitu kan, dulunya nggak ada. Nah, karena levelnya di bawahnya jelas tidak ada pujangga. Kemudian kalau di Keraton Jogja saya tidak tahu nanti Bu Arsanti, tetapi dalam sudut pandang Keraton Solo, jadi kesusastraan itu yang mewarisi secara holistik itu memang, atau misalkan dalam jumlah yang sangat banyak, Surakarta masih dalam tanda kutip merasa dia sebagai sumber sing luwih gede. Tuh, dan ada satu yang tidak bisa dibawa saat Pak Giyanti itu Pujonggone. Tapi ulamae digawa ke Jogja. Akhirnya kan oleh pengulon di Keraton Surakarta itu sampai sekarang ya namanya Ketip Anom, bukan sepuh. Karena ulama yang senior dibawa ke Kasultanan. Itu yang bisa diuji datanya di dalam baban. Tapi untuk ya janjane standar Pujangga iki kepiye, sebenarnya kita dalam akademis bisa sangat berdialektika. Kemudian efek orientalis dalam perubahan jelas. Yang paling sangat terasa itu justru di dalam tradisi kawi dalam tanda kutip, kawi miring, kemudian ada naskah-naskah kekawin yang justru dia begitu sempurnanya di Keraton Solo itu hadir setelah ada lembaga penerjemahan Alkitab. Jadi orientalis datang itu justru dia membawa babon yang misalkan begini, Bratayuda kawi miring yang ada di Surakarta maupun Mangkunagaran itu awalnya tidak sebagus Bratayuda yang Jawa Kuna. Misalkan teks yang sering kita dengar, meh rahina semubang yang aruno kadi onggo rapuh, itu Bratayuda kawi miring pakai onggo, badan yang rapuh. Tetapi ketika masuk di dalam orientalis masuk, dia akan membenarkan lagi menjadi OGHA, moto yang kembang-kembang itu. Itu kan sangat Jawa Kuna, ya, sangat dalam tradisi Jawa Kuna. Jadi peran orientalis ini dalam tanda kutip mengadakan purifikasi teks-teks yang secara khusus pra-Islam, gitu. Kemudian dampak yang lainnya banyak. Jelas ada penyebutan nama, bahkan ketika Surakarta sudah memulai tradisi prosa, saya pikir itu ada pengaruh dari kolonial, jelas sekali.
Tiba-tiba di Surakarta ada tradisi prosa dan keguritan yang awal-awal. Ini terakhir menjawab yang ketiga. Kapan karya sastra apa yang paling revolusioner untuk melawan kolonial atau untuk dalam tanda kutip mengingatkan raja? Sebenarnya Ronggo Warsito di masa-masa akhir, kalau kita Mas Mbak ngikuti ceritanya Ronggo Warsito itu di masa akhir, di tuanya masa tua Ronggo Warsito itu malah kiblatnya ke Puro Mangkunegaran. Jadi dia keluar dengan tidak formal dan dia membuatkan naskah di Mangkunegaran dan kemudian lahir Pakem Wayang Madya dan Panji Bedok di Kepatihan. Di situ isinya sangat satir untuk bagaimana mengisahkan. Ada tokoh misalkan Tugu Waseso. Jadi kan itu sangat pakubuwun sekali tokoh Tugu Waseso itu untuk mengkritik. Kemudian Ronggo Warsito juga punya naskah-naskah yang jelas mengkritik, misalkan Kolotido itu sangat keras sekali gitu ya. Seperti Wicoro Keras itu juga keras sekali gitu. Jadi Ratu Tomo Patihin Luwih Kono Kocas Lajo Manakare becik-becik Parandini Tandadi karya sing zaman Bendu dan seterusnya. Itu kan kritik ya. Jadi iki ratune apik tapi itu kan satir ya, satir. Dan itu yang kedalaman yang mungkin Mas Mbak tidak akan temukan di dalam tradisi sastra Indonesia gitu, yang jelas-jelas melawan gitu. Yang melawan itu lewat pasaman gitu. Atau misalkan di tradisi Pakubuwono ke-11 baru saja nih. Oh bukan. Biasa. Misalkan di Pakubuwono 11 kita masih mewarisi gending namanya koning-koning kan ya. Koning kawula kae loro. Ngenteni si kodhok mengki kalau salah. Itu jelas sekali. Gending lahir dari tradisi kesenian di Klaten dan dia nyebut koning gitu. Jelas menyebut raja gitu, sebagai kritik. Nah, itu dihasilkan oleh Abdi Dalem di masa akhir Kasunanan Surakarta ya, di masa pergolakan itu. Saya pikir itu Mas Leo kan luar sati nambahin monggo. Menurut saya coba membedakan atau ya sebenarnya menceritakan bagaimana proses produksi tadi seperti yang sudah saya tayangkan di depan. Jadi tentang Kapujanggan itu kalau di dalam tradisi, maaf saya kembali ke dasarnya Babat ya yang sudah diutak-atik ini. Babat selama ini proses produksinya memang kelihatan dari tadi kata-kata yang termaktub dalam teks bahwa ada kata anedak, angripto, kemudian yang artinya nanti mengubah dan kemudian ada yang artinya menulis dan ada yang artinya ya langsung cari gitu ya, anyurat gitu, anyerat. Nah dari situ kita melihat dan juga salah satu buku Mas Margono tentang Kapujanggan Jawi itu di tradisi Jogja itu banyak ada level-level seperti itu. Jadi yang disebut pujangga bisa jadi bukan penulis langsung tapi yang menggaliki nek Gustini Rajo dalam hal ini punya kerso nyerat tentang kesenian misalnya, apa yang harus saya tulis. Jadi saya bayangannya lembayake gitu ya untuk proses produksi demikian. Jadi tidak langsung raja jauh langsung tulis ke iki enggak. Tapi di situ ada sesepuh yang ataupun orang kepercayaan yang dikatakan sebagai orang kepercayaan raja sebagai pemanti ide begitu. Dan kemudian nanti ini yang daun ke Care yang langsung merealisasikan tulisan itu. Jadi ada tahapnya demikian Mas. Jadi ada ya istilah kami, istilah buku itu tim kolektif gitu, untuk menulis sebuah karya. Itu kalau istana sentris. Terus kalau untuk di luar saya belum melihat itu. Tetapi memang perlu kita akui bahwa tulisan tentang historisitas teks itu
jarang banget. Kita tahu bahwa naskah Jawa itu lebih banyak anonim ya, jadi kita coba cari-cari ini dilalah kok ada, kita direkonstruksi oleh Mas Margono dan bukunya, dan juga saya coba cari beberapa contoh yang saya pakai untuk disertasi kemarin, kok kebetulan ada semua begitu. Jadi saya coba rekonstruksi, benar ternyata ono sing menggale, ono sing nyerat, ono sing aplikasi langsung. Begitu Mas. Betul. Matur nuwun Mbak Sandi, kita istirahat dulu. Baik, saudara-saudara sekalian, sembari menikmati buka yang telah disajikan oleh panitia, kembali kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Monggo Mas Anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, matur nuwun Bu Arsanti, Mas Rendra dan Mas Bagus yang sudah banyak hal yang sangat bermanfaat, terutama bagi saya sendiri. Menarik sekali. Jadi mohon nanti bisa ditanggapi juga oleh Bu Arsanti bahwa ternyata misalnya kemarin yang saya alami sendiri, saya sedang terus terang sering melihat sastra geding, beberapa macam versi. Kemudian ada yang sudah wujudnya buku, ada yang wujudnya sudah ada di website, dan ternyata memang benar. Jadi saya dapat petunjuk dari ketika fisik dari naskah itu, seandainya saya bisa
kita bisa melihat langsung dan mengalami proses literasi yang langsung pada fisiknya, pasti kita dapat banyak petunjuk. Akan sangat beda sehingga pada generasi muda ketika semua sudah cemepak, sudah dialih aksarakan, itu ternyata ada hal yang kurang. Jadi saya merasa satu, saya kebetulan menemukan beberapa kejanggalan bisa kita urut. Ada yang versi A ini kode kesekian tidak ada blank. Ada yang versi di sini urutannya kebalik. Jadi nomor 1 kode 1, 2, 3 mahkotaknya ada di belakang gitu. Nah, itu pun juga baru salah satu yang menjadi keresahan saya sebagai mungkin ya pokoknya ngomong saiki. Lalu tadi betul sekali, seandainya begitu, ini mungkin perlu juga dipikirkan bagaimana pemahaman terhadap sastra-sastra kuno ini terhadap generasi muda kelak ini sari-sarinya tidak luntur, dan hal-hal yang terkait itu tetap bisa ditangkap. Apakah perlu upaya penarasian dalam bentuk yang lain atau pendamping begitu. Lalu untuk Mas nepangaken kula kancanipun Mas Bagus pengrawit iki kula wonten pura minangka di dalam Matoyo. Kula saking Isina Yogyakarta. Wonten mriki mbok pilih pitakenan kula gampil sangat. Penasaran masalahnya. Jadi apakah dari naskah gending yang saya kagum sekali ini. Jadi entah yang ada di sana Pustaka maupun Pustaka yang ada naskah gending, itu apakah pernah diketahui naskah kerawitan yang tertuang? Apakah pernah diketahui? Kemudian kalau memang pernah diketahui, ada petunjuk dari Mas Rinaldo itu, karena saya juga baru mencari itu untuk Puro Pakualaman. Kemudian selama ini apa yang diupayakan oleh pewaris kebudayaan di Surakarta itu terhadap naskah gending? Misalnya kalau di Jogja itu ada Riot Berdogo yang kemudian disupport oleh Taman Budaya, dialih aksarakan, sekarang menjadi salah satu sumber utama untuk teman-teman di isi Jogja dalam mengkaji suatu gending. Itu sumbernya jelas. Nah, apakah di Surakarta dilakukan hal yang serupa? Apa saja yang pernah dilakukan terhadap kekayaan gending yang tadi saya kagum jumlahnya sekian banyak, itu apakah benar-benar masih seperti yang kami jumpai di Puro Pakualaman, aksara Jawi kalian aksara notasi ratin ambruk tadi kan sih nikah wonten sekawan. Apakah wujudnya masih seperti itu? Apakah sudah seperti yang dilakukan di karya-karya Wiro di Kasultanan? Di alih aksarakan sudah menjadi buku 2 jilid. Saya drobelok masing-masing. Matur nuwun. Matur nuwun Mas Anam. Saya persilakan Bu Arsanti untuk langsung menjawab. Memang leres apa yang disampaikan Mas Agus, bahwa ternyata kita ada semacam GNSIP kondisi sekarang itu memang dengan mudahnya ya menyentuh objeknya, karena kita request tekan bisa dengan mudah membaca teks. Di satu sisi terbantu,
Tetapi memang harus juga yang disampaikan bahwa ada ikatan itu yang kita tidak bisa laksakan sebenarnya. Maka kalau saya dengan teman-teman biologi di prodi itu naik belum kenal naskah istilahnya kalau orang pacaran dia pendekatan pertama ya fisik yang ngerti fisik gitu. Tetapi memang ada ada keterbatasan kita sendiri lakoni. Ketika kita kenal dengan naskah itu berapa berkali-kali ketemu. Karena apa, kita juga menjaga jangan sampai naskah itu terlalu sering disentuh, itu juga rusak, itu juga jadi dilematis kalau saya pikir. Sehingga ketika ketemu sama si naskah ini pertama kali, ketemu sama sang naskah ini, sang pujaan ini, sedetail mungkin segera gambarkan itu bagaimana. Saya biasa dalam hal teks saya minta teman-teman untuk kalau kalian punya pertemuan pertama dengan naskah itu saling sekumplit mungkin, fisikal seperti apa, gambar seperti apa, masukkan di dalam catatanmu, masukkan. Artinya bagaimana? Gambar-gambar yang seperti apa saya nggak tahu itu wujudnya nanti seperti apa, itu bisa dilambangkan dengan yang tahu siapa? Ya kita sebagai peneliti dalam hal ini. Sehingga itu ketika nanti catatan teman-teman juga pulang, sing fisik tadi mesti tergambar di sini dalam catatan-catatan yang tahu yang saya peneliti sendiri yang besok. Jadi secara fisik yang tadinya nggak boleh sentuh hanya ketemu biasanya 1 atau 2 kali saja ya, kita biasanya bisa ketemu itu gambarkan sekomplit mungkin. Jadi lubang seperti apapun, simbol seperti apapun, gambarkan, rekam itu. Itu yang pertama. Kemudian kenapa? Secara tekstual alih aksara yang nanti itu gini mas. Model saya mengatakan bahwa alih aksara yang kita lakukan terhadap naskah itu sebenarnya konservasi kita terhadap teks. Jadi nyalain naskah itu sedetail mungkin, artinya apa? Sedetail mungkin itu bukan apa yang terbaca begitu saja. Yuang Agung misalkan gitu. Enggak, kalau memang tulisannya Yang Agung Y-nya betul dan sebagainya. Engnya mau pakai cecak atau pakai monggo itu diserat divisualisasikan. Jadi kenal pertama ya sedetail mungkin termasuk ada aksaranya yang kita sebut dengan edisi diplomatis. Hingga semua apa yang ada di gambar di dalam naskah itu bisa kalian bayangkan ketika kalian di rumah. Kalau saya mengatakan begitu. Jadi sebagai peneliti kalau saya menyarankan ya seperti itu yang kita lakukan. Gambar rigid apapun itu kenalan kita wujudnya kita gambar. Sampai pada koreksi atau revisi yang dilaksanakan oleh penyuntik, carik ataupun penyerat di situ, itu kita visualisasikan. Sampai coretannya seperti apa, sehingga kita bisa bayangin coretannya itu akeh ya. Ini bisa tergambar di dalam benak kita ketika kita jauh dari naskah itu. Syukur-syukur naskah itu bisa foto-foto, cuma masalahnya itu yang sulit. Motret itu kan sekarang agak sulit nih, beragak ini dia namanya. Tapi sekarang sudah klik lagi. Tapi secara fisikal kita bisa bayangin, nah itu kan adalah bayangin. Itu ketika moga-moga ketemu pertama itu bisa kenalan. Itu yang divisualisasikan, kita simpan dalam bentuk catatan yang kita tahu. Nek gambar ini tinggal gambar, nek naskah belum. Nek gambar ini tinggal gambar atau simbol aksara yang seperti apa atau gambar namanya kepaten yang seperti apa. Jadi kita juga kunci dengan konsep-konsep kita sendiri. Nanti berbeda mas. Terus ketemu masalah terus. Gimana teman-teman? Pertama, saya bukan ahli gending sama sekali. Saya tukang naik gunung, jadi ini ya bukan ya gilut gitu. Yang saya tahu di 3 koleksi besar itu di Soko dan Soko dan Pelatihan itu pernah dialiaksarakan oleh proyeknya kawan-kawan di SSI. Kalau mau sakit bisa ke perpustakaan di Surakarta. Walaupun sepertinya belum semua, seingat saya belum semua. Dan
di antara yang ribuan tadi itu khusus untuk not gending, kemudian gending itu memang sedikit ya. Seingat saya cuma 4 atau 5 naskah yang terkait dengan itu. Kemudian yang dalam kepatihan, kalau Mas Anam pernah buka proyek kecil-kecilan teman-teman di UNS dan Pak John Peterson di sastra.org itu, yang selamat itu bisa dicari pakai koleksi Wartodiningrat itu. Jadi Wartodiningrat ini kan Pedongo di kepatihan, dia punya beberapa catatan yang bisa diakses digital. Kemudian untuk di Puromangkunegaran beberapa perpustakaan beberapa catatan ada di perpustakaan Asgar Akademi Seni Mangkunegaran. Itu seingat saya dulu saya pernah membuka-buka itu ada Aliaksara itu. Di Mangkunegaran juga tidak banyak, jumlahnya ya kurang dari 10 gitu. Kemudian justru malah banyak itu di koleksi dosen-dosen sepuh ya diisi. Misalkan dulu Suwargi Pak Pangga itu di rumah beliau itu ada banyak catatan-catatan yang sangat istimewa untuk sebenarnya sudah Aliaksara dan sudah bukan aksara Jawa lagi, tapi dulu Suwargi Pak Pangga itu bisa cerita, oh ini buku ini dulu dikopikan dari ini, naskahnya ada di sana. Naskahnya ada di Keraton. Kemudian Pak Suwargi Pak Darsono juga seperti itu, dia punya catatan-catatan itu. Terus yang dilakukan di dinas di Surakarta, salah satunya yang pada digitalisasi jelas ya, ada naskah-naskah yang digitalkan, kemudian beberapa lagi-lagi khusus untuk gending itu memang seperti diambil alih gitu ya oleh isi Surakarta, yang kebetulan dosen-dosen isi, mahasiswa isi ini kan juga mungkin sama seperti di Jogja, sebagian juga abdi dalem, sebagian juga sentono dalem, atau mungkin di UNS juga kecipratan, misalkan Kanjeng Lintang itu juga sentono dalem yang sangat gilut bekso dan gending. Kalau itu yang peta rumitnya di Surakarta seperti itu. Kalau mau mendalami itu biasanya ke personal gitu. Dan kadang-kadang buku juga. Karena beberapa kali saya bertanya soal yaitu Sekar Ageng, Sekar Tengahan, karena saya untuk menguji tradisi Jawa Kuno, apakah note podo, lampahe podo, pedotane podo itu saya buntu. Di semua naskah dalam tradisi Jawa Baru itu tidak bisa menjawab naskah Meraru. Jadi ada masa yang miss gitu loh Pak. Jadi hilang, kita nggak tahu. Tapi saya meyakini mungkin lisan itu pastinya masih ada yang menyelamatkan secara lisan. Mungkin itu masih dilakukan. Justru di Solo itu menurut saya punya keterbatasan. Ya Keraton apalagi dalam kondisi yang sekarang SDM-nya juga akhirnya itu diambil alih oleh abdi dalem yang sedang kuliah diisi, atau misalkan dosen pedononya di Keraton itu ya dosen di UNS, dosen Karwita. Saya pikir mau mendalami itu kalau di Solo saran saya ya personal. Ada beberapa list nama yang bisa didatangi untuk mendalami itu. Makanya setahu saya ada pertemuan. Buat Mas Rendra, demikian tadi penjelasan Mas Rendra. Untuk pertanyaan dari Mas Anam, semoga memuaskan ya pertanyaannya. Baik, sebenarnya ini mungkin masih banyak dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, namun karena keterbatasan waktu, terpaksa kita harus mengakhiri dan tidak jadi ada 3 pertanyaan, 2 saja. Kalau masih ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di luar
forum ini ya Bu ya, ya Mas Bu Arsanti dan Mas Rendra, Mas Bagus juga. Nah, mohon berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk narasumber kita. Sebelum saya tutup, izinkan saya sebagai moderator untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi pada sore hari ini. Dari pemaparan ketiga narasumber kita bisa disimpulkan bahwa naskah kurang lebihnya mencerminkan kondisi sosial ekonomi di masa dia dituliskan, dan masing-masing penulis biasanya memiliki kekhasan masing-masing meskipun dia bekerja atas dawuh dari pemimpinnya. Kemudian tadi dijelaskan oleh Mas Rendra bahwa tanah pendidikan yang diberikan keraton untuk abdi dalam itu juga menjadi sarana korespondensi antara keraton dengan dunia luar yang berpengaruh pada penulisan teks. Kemudian meskipun kesastraan di Puro Pakualaman mencapai masa gemilangnya di masa PA kedua, namun rupanya di masa PA keempat yang dianggap masa surut-surutnya kesastraan di sana, nyatanya masih meninggalkan 17 karya sastra yang bertema seni pertunjukan. Demikian Sarasehan Sastra pada sore hari ini. Saya Arun Estipalupi, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini masih banyak kekurangan dari saya. Semoga acara sore hari ini bermanfaat untuk kita semua. Matur nuwun, mugi rahayu ingkang pinanggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Arun, juga para narasumber yang sudah membagikan banyak kepada kita, dan tentunya juga pada hadirin yang sudah menyimak mengikuti sampai akhir acara Sarasehan Sastra. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semua yang sudah sama-sama belajar menilik naskah-naskah Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta, kemudian Kadipaten Mangkunegaran dan Kabupaten Pakualaman. Sekali lagi matur nuwun, sampai jumpa lagi.